Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kawan-kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana teman-teman ya, kalau kita lihat kali ini kan price daripada Bitcoin sendiri dia masih bermain-main ya, naik turun gitu teman-teman ya. Kali ini kan berada di area 112. Apakah price-nya itu bisa sampai di 107 gitu kan? Kalau memang Bitcoin itu akan koreksi sampai 107, ya otomatis bro, altcoin ini akan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sedangkan saat ini kalau kita lihat kan secara overall ini altcoin udah meronta-ronta gitu kan, minta tolong ini ibarat kata dia bisa bicara gitu kan. Nah, sebenarnya hal seperti ini atau momen seperti ini teman-teman, ini adalah salah satu momen terbaik ya buat teman-teman itu untuk hunting token gitu kan. Nah, daripada kayak kemarin waktu Bitcoin menyentuh di area 123 ribuan ya, teman-teman itu banyak yang FOMO untuk bang masuk gimana, bang kalau beli gimana. Nah, saya kan menyarankan tunggu dulu, pasti akan ada fase di mana koreksi atau kalian cari area titik terbaik supportnya dia gitu kan. Nah, saat ini udah menjadi area terbaik juga bro sebenarnya untuk melakukan DCI dari beberapa altcoin. Tapi tetap jangan 100% all in di harga saat ini gitu kan. Takutnya nanti Bitcoin itu beneran turun sampai 107.000, altcoin juga akan mengalami penurunan yang lebih tajam lagi. Nah, kita akan membahas perihal tentang Picoin teman-teman, karena banyak banget daripada teman-teman yang minta dibahaskan untuk Picoin. Sedangkan kalau kita lihat bersama-sama Picoin sendiri teman-teman ya, dia berada di kisaran harga 0,3465 ya. Jadi dia turun cukup dalam banget 14% kali ini. Dan kalau kita lihat secara overall di sini teman-teman ya, memang market yang mendukung untuk penurunannya juga. Salah satu pendukung lain adalah unlock tokennya yang terjadi setiap hari. Nah, untuk basis komunitasnya sebenarnya dari Pi Network sendiri masih cukup bullish ya teman-teman ya. Terlihat dari sini ya. Kalau kalian mau lihat dari basis komunitasnya di sini masih cukup bullish karena 88% komunitas Pi Network itu masih mendukung gitu kan, masih yakin nih Picoin bisa recover kembali gitu. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari sini teman-teman, Picoin itu tidak masuk dalam kategori panic selling ya, nggak masuk dalam kategori panic selling kalau datanya ini. Nah, dia itu masuk ke penjualan tapi nggak panik lah ya. Intinya dia antara buyer and seller itu lebih didominasi ke penjualan tapi nggak brutal gitu. Dalam tanda kutip dia nggak panik lah untuk ngejual gitu ya. Walaupun dominasinya tinggi ke penjual. Sedangkan di sini teman-teman kalau kita lihat dari real chartnya untuk si Picoin sendiri teman-teman ya, dia udah ngejebol di area yang kita DCI-kan ya. Dia udah ngejebol dan untuk saat ini bro, kalau kita lihat ya, apakah ini nanti akan menjadi area terbaik buat Pi Network? Nah, jadi kita bisa ukur kayak gini ya. Ini dari time frame daily-nya dia, teman-teman ya. Kita lihat dari time frame daily-nya dia, kita ambil dari swing low-nya sini, kita tarik ke sini swing high-nya, teman-teman ya. Nah, kemungkinan teman-teman kalau dia mau ya, kalau ini terlalu tinggi ya, kita ambil di sini dari closing bodinya aja di bawah swing low. Nah, kalau dia mau koreksi teman-teman mungkin bisa sampai di sini ya 0,12. Jauh banget ya, bisa sampai ke 0,12an teman-teman. Cuman ya itu tadi tergantung dari sikon market. Apalagi nanti kalau ada announcement mungkin pelistingan Picoin ini bisa breakout kembali gitu, bisa rebound kembali. Kalau kita turunkan lagi time frame-nya ke 4 jam teman-teman ya. Sebenarnya kemarin kalau kita ambil di kepala 40 dia sempat rebound sampai di kepala berapa ini, di kepala 40,99 ya. Itu udah lumayan profit, cuman kan ya target kita itu kemarin di kisaran harga 42 ataupun sampai sini ya di area 43 kita baru TP. Cuman belum nyampe ke situ dia breakdown kembali dan ya penurunan ini didukung juga oleh penurunan Bitcoin. Jadi selalu aja buat teman-teman semua ya. Semoga saja dalam waktu dekat Bitcoin lekas membaik, Picoin lekas rebound lagi dan ada announcement pelistingan. Amin, semoga ya.
Nah, di sini juga kita lihat teman-teman, Pi Network itu menuju ke 165.000 US dollar. Sorry, 165.000 rupiah ya. Ini fakta kenapa target 10 dolar masih menjadi doa di dunia kripto. Oke, menarik ya. Jadi supply market cap harus super fantasi teman-teman kalau si Picoin itu menargetkan di harga 10 dolar. Pi Network menggunakan protokol konsensus mirip Stellar namun tanpa mining sungguhan. Nah, pengguna hanya menambang security circle lewat klik harian. Imbalan utama Pi adalah supply maksimal hingga 100 miliar koin. 80% diantara dialokasikan untuk komunitas lewat reward harian dan sistem referral. Nah, per awal 2025 sudah beredar 7,4 miliar Pi. Jika harga menembus di area 10 dolar, maka market cap Picoin itu harus mencapai di 74 miliar US dollar. Sebenarnya kalau ke 74 miliar US dollar itu masih bisa masuk logika karena gini teman-teman ya. Kita tahu supply daripada Shiba Inu waktu itu kan 1 kuadriliun ya. Tapi dia bisa menyentuh di area 1 rupiah itu dengan market cap kalau nggak salah di 50 miliaran ya. Jadi kalaupun Picoin nanti menyentuh market cap ini mungkin nggak akan bertahan lama lalu dia terjadi koreksi kembali. Yang kedua, harga anjlok setelah mainnet FOMO berbalik arah. Nah, jadi alih-alih langsung melambung, harga Pi anjlok 84% setelah open mainnet. Banyak miner yang mendapat koin gratis justru memilih untuk menjual cepat pada saat pelistingan. Nah, jadi di sini beberapa bursa kripto memang memperdagangkan IOU-nya ya atau token Shadow bukan koin asli mainnet, membuat harga jadi semakin sulit naik secara organiknya. Makanya pada waktu itu teman-teman ya, awal-awal Picoin launching itu saya sempat bilang jual aja teman-teman di awal kayak gini, nanti kalau mau masuk tunggu dia koreksi karena ya ini kurang lebih mekanisme sama kayak sistem airdrop kan. Teman-teman yang dapat gratis pasti akan banyak yang ngejual dan tentunya harganya bisa turun. Nah, waktu itu saya sempat bilang seperti itu tapi dihujat ya. Tapi yang nggak masalah teman-teman ya. Yang ketiga, kontroversi regulasi dan tantangan privasi. Pi Network diselimuti berbagai kontroversi mulai dari transparansi, keterlambatan fitur hingga sistem referral mirip skema MLM. Nah, control nodes yang sangat sentralisasi, delay smart contract serta KYC wajib dengan pengumpulan data dan scan wajah massal. Jadi catatan kritis banyak pengamat. Di sisi lain, ancaman regulasi terutama dari SEC Amerika Serikat yang bisa mengklasifikasikan ya Pi sebagai sekuritas tak terdaftar, berpotensi menghadirkan masalah hukum yang besar bagi proyeknya. Jadi kurangnya transparansi daripada pihak Picoin. 4. Komunitas raksasa kekuatan dan beban Pi. Pi Network memang punya aset komunitas besar, lebih dari 65 juta pengguna terdaftar secara global. Program seperti Pfest mendorong adopsi nyata di dunia offline. Namun komunitas besar ini adalah pedang bermata dua yang pengguna awal duduk di atas tumpukan koin gratis dan sangat tergoda untuk jual begitu ada kesempatan. Nah, pertanyaannya adalah kapan Pi Network itu bisa tercapai ke area harga 10 dolar? Jadi di sini agar Pi itu tembus 10 dolar dibutuhkan permintaan pasar luar biasa, eksekusi pengembangan yang nyaris sempurna, serta momentum keberuntungan. Proyek ini harus membuktikan diri sebagai ekosistem yang benar-benar berguna, bukan sekedar aplikasi klik dan dapat koin. Sampai hal itu terjadi, target 10 dolar lebih mirip doa ketimbang analisa rasional. Pengguna sebaiknya waspada terhadap FOMO dan selalu perhatikan resiko tinggi pasar kripto. Yes, benar ya. Jadi Picoin itu kalau memang mau ke 10 dolar atau sekitar 165 rupiah itu ya harus benar-benar menunjukkan Picoin itu memiliki utilitas nyata, harus benar Picoin itu memiliki fungsi di dunia nyata yang sepenuhnya, dan tentunya adopsi Picoin harus terjadi, listing di berbagai banyak bursa harus terjadi termasuk Binance, Coinbase dan Robinhood gitu ya. Jadi buat teman-teman semua, makanya di sini saya sering bilang kalau dia recover dan teman-teman udah profit, paling enggak di taking profit dulu, yang penting jangan 100%. Ya, tetap semangat dan salam